Hadir kembali episode 3 Logic Podcast bersama Logic People sekalian. Dan ada aku Marco Nugroho dan juga Peter Christian. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman semuanya. Oke. Kali ini kita mau membahas apa nih? Topik yang baru ya, karena kemarin kita udah kelarin tuh 2 part langsung ya, 2 part skeptis, intronya mengenai skeptis, lalu dan juga apa yang mempengaruhi keyakinan seorang skeptis. Nah, sekarang di episode ketiga ini buat teman-teman yang ada di YouTube ataupun Spotify, kita akan membahas mengenai ateis. Ya, ini mungkin udah nggak asing lagi ya bagi kita karena tren juga menunjukkan bahwa anak muda ada peningkatan beberapa tahun terakhir ya, let's say 5 tahun terakhir ini mereka pandangan ateis ini, pemahaman ateis ini cukup tinggi di anak muda. Nah, untuk itu kita akan bahas gitu kan. Ateis ini tapi sebenarnya aku mau tanya gitu, siapa dan apa itu kaum ateis? Karena kenapa? Karena akan menjadi bahaya ketika kaum ateis, mereka yang menyatakan dirinya kaum ateis tapi sebenarnya mereka tuh nggak paham, atau mungkin mereka ngomong aku ateis tapi mereka hanya sekedar tren, hanya sekedar ikut-ikutan gitu loh. Nah, kita harus lebih mengenalnya lebih. Iya, karena hampir semua agama-agama besar itu mereka memiliki 3 sudut pandang religius. Oke. Semua agama-agama besar mereka memiliki 3 sudut pandang religius. Yang pertama adalah theism, yang kedua pantheism, yang ketiga ini baru atheism. Oke. Nanti ateisme ini pun nanti terbagi 2, terbelah jadi 2 lagi, bro. Lah, apa sih theism, pantheism dan juga ateisme ini? Oke. Theism adalah mereka yang mempercayai tentang keberadaan Tuhan pastinya. Dan mayoritas agama teistik ini dipengaruhi oleh Nasrani, Judaism, Dianut ya, mereka yang percaya ada Tuhan, ada sosok Tuhan yang menjadi utamanya gitu kan. Ya, dan juga Muslim. Tetapi pantheism ini seperti agama-agama di timur. Ya kan, Hinduism, Buddhism, agama-agama di timur. Nah, ateisme ini merujuk kepada satu pandangan atau satu paham di mana mereka tidak mempercayai keberadaan Tuhan sama sekali. Nah, itu bisa digambarkan atau diilustrasikan seperti ketiga hal ini ya. Seperti kalau theism ini kita bisa menggambarkan seperti seorang pelukis dan lukisan. Artinya ada Tuhan dengan ciptaannya. Sekalipun dari ciptaannya itu, lukisan itu kita bisa melihat siapa yang melukiskan ini. Tapi perlu dicatat bahwa Tuhan itu bukan lukisan itu sendiri ya. Karena kalau Tuhan itu lukisan, kita masuk kepada teori yang kedua, pantheism. Dia menganggap Tuhan adalah segala sesuatu. Jadi lukisan itu yaitu Tuhan. Tetapi kalau ateism, dia akan beranggapan bahwa memang lukisan itu sudah ada. Jadi yang sedikit bedanya antara theism dan juga pantheism ini apa? Ya, kalau pantheism itu mereka mempercayai bahwa Tuhan itu adalah segala sesuatu yang ada. Jadi seperti yang tadi, kalau theism itu ada lukisan dan pelukisnya, maka kalau pantheism ya lukisan itu bisa disebut Tuhan. Tapi kalau theism, lukisan tidak bisa disebut pelukis. Sekalipun dari lukisan kita bisa tahu siapa yang melukiskan. Sekalipun lukisan itu adalah bagian dari pelukis ya. Paham ya? Itu teis, tapi bukan berarti lukisan itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu teis. Tetapi kalau Tuhan adalah lukisan itu sendiri, maka itu pantheism. Tuhan adalah segala sesuatu yang ada. Nah, kalau ateism, maka tentu saja dia tidak mempercayai apapun tentang Tuhan. Gitu. Jadi yang kita bahas di segmen ini mungkin pengenalan secara nama ya, maksudnya secara sebutan. Jadi kayak ateis tadi saya gambarkan bahwa orang ateis akan beranggapan bahwa lukisan ini sudah ada. Tidak ada yang melukiskan. Oke. Gitu. Jadi kayak seperti siapa sih kaum skeptis ini ya?
Khususnya Kaum adalah ateis. kaum Kaum ateis. oh ya sorry, kaum ateis adalah kaum humanis yang religius. Gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa memang segala sesuatunya sudah ada. Sudah diciptakan, sudah ada. Oke. Gitu. Nah, kalau teis itu juga diambil dari kata theos ya. Theos, Yang punya berarti Tuhan. Sedangkan kalau ateisme itu berarti Ya, bahasa Yunaninya antheos. bahasa Yunaninya antheos ya, Ya. dimana tidak ada Tuhan, dan isme itu artinya pemahaman. Jadi Ideologi. ideologi. Jadi Pandangan. ateisme adalah pemahaman yang tidak pemahaman yang percaya tidak adanya Tuhan gitu. Nah, dasar keyakinan seorang ateis, kalau kita ngomong dasar keyakinannya itu seperti apa sih, Pit? Kalau dasar mereka ini adalah yaitu tadi mereka mempertanyakan soal keberadaan Tuhan itu sendiri. Nah, dasarnya apa? Yang tadi saya ilustrasikan bahwa mereka berpikir bahwa memang segala sesuatu itu sudah diciptakan ada begitu saja. Oke. Tapi kan apakah itu masuk di akal kita? Bahwa tiba-tiba fun ya fakun jadi gitu loh. Oke. Itu orang ateis akan berpikir bahwa memang semua sudah terancang, sudah ada. Seperti lukisan itu bahwa memang sudah terlukiskan di situ. Tanpa memahami yang sebenarnya. Gitu. Nah, secara fundamental bahwa mereka merespon tentang bukti keberadaan Tuhan ini seperti seorang astronom, ahli astronom, ateis. Dia menanyakan bahwa soal bukti keberadaan Tuhan ini tuh seperti begini. Ketika dia sedang meneliti, melakukan satu penelitian, dia mengatakan bahwa interpretasi yang masuk akal mengenai fakta-fakta yang ada menyimpulkan bahwa ada satu pribadi yang super jenius yang mengalahkan ilmu hukum fisika. Oke. Lah, lucunya, ironisnya, astronomi ini tidak tahu siapa super jenius itu. Jadi tanda kutip. Tapi dia seorang ateis. Maksudnya? Dia seorang ateis. Jadi waktu dia melakukan interpretasi dalam sebuah penelitiannya, dan dia meyakini betul bahwa ada seorang yang super jenius yang bermain-main dengan sebuah hukum fisika. Gitu. Jadi dia pun sebagai seorang ateis pun juga mempertanyakan siapa sih yang super jenius ini, mengenai sosok yang super jenius ini. Sebab ia tahu betul bahwa ada rancangan yang tepat atas alam semesta ini, itu membutuhkan satu kecerdasan yang tinggi. Dan saya yakin betul kaum ateis ini seperti yang tadi Marco sampaikan bahwa saya kurang sependapat kalau memang itu. Tapi ya kalau memang isu itu yang terjadi, bahwa kalau kemungkinan banyak anak-anak muda hanya karena tren mereka mengklaim dirinya sebagai ateis, itu cukup aneh. Sebab apa? Mereka perlu satu kejeniusan tinggi, satu kecerdasan yang tinggi untuk mengklaim diri mereka itu ateis. Kenapa? Apa yang bisa kita bantah? Mungkin gini karena ya? apa? Karena tadi orang ateis, kaum ateis, mereka sudah berpikir bahwa semua yang sudah dirancangkan itu, semua rancangan tatanan dunia ini loh, itu dipikirkan itu perlu dengan kejeniusan tinggi. Lah, tanpa sadar ada yang jauh lebih jenius daripada mereka. Kejeniusan manusia itu kan terbatas kan sebenarnya. Dan seorang astronom ini, ahli astronom ini, dia mengatakan bahwa memang ada orang yang lebih jenius, yang mengatur atau mengotak-atik atau yang sedang bermain. Siapakah astronom ini? Dia adalah Fred Hoyle. Kenapa? Karena dia menyadari ada satu sosok, tapi dia tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan siapa sosok itu. Yang lebih jenius daripada kejeniusannya dia. Maka itu tadi yang saya katakan bahwa kalau mereka atau ada orang atau seseorang mengatakan atau mengklaim dirinya ateis, saya yakin dia adalah orang yang jenius. Karena apa? Karena dia memikirkan satu tatanan. Karena memang orang ateis itu adalah orang-orang yang jenius. Kenapa? Tetapi ya ini,
kelemahannya justru di dalam kejeniusan mereka. Mereka tidak menyadari akal mereka itu menjadi Tuhan bagi mereka. Sehingga muncul satu premis bahwa Tuhan itu proyeksi manusia. Oke. Mereka kan berpikir bahwa loh, saya sudah diciptakan untuk A, untuk B, untuk X, untuk Y gitu. Selesai. Dan nanti saya mati udah seperti sebuah komputer rusak yang mati sudah sekali pakai rusak buang. Oke. Dan itu kan pasti perlu satu kejeniusan tinggi untuk memahami cara pikir mereka. Nah, mungkin kalau misalnya kita katakanlah saat ini kita berjumpa dengan salah satu mungkin logic people ya, yang adalah seorang ateis nih misalnya. Apa yang mungkin bisa kita sampaikan? Mungkin memang kita bukan kapasitas kita ketika kita menjudge, oh kamu salah, oh kamu ini ya. Tetapi kapasitas kita adalah memberikan satu kebenaran, memberikan satu satu versi Injil, ya kan? Iya. Yang untuk menjawab ateis mereka. Nah, itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, makanya dalam hampir 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu sebelum saya ada, sebelum Marco ada, bahkan sebelum Logic People ada, Paulus sudah mencatatkan ini. Rasul Paulus ya. Rasul Paulus sudah mencatatkan ini dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-20, bahwa apa yang tidak nampak daripadanya itu nampak dari apa? Karyanya, dari ciptaannya, dari hikmatnya. Sehingga apa? Sehingga kita pun sendiri tidak bisa membantah seperti astronom tadi, Fred Hoyle tadi. Dia tidak bisa membantah, bahkan dengan sendirinya kejeniusannya berpikir bahwa ada yang lebih jenius dari dia. Nah, yang tidak nampak itu seringkali kita bantah. Khususnya kaum ateis. Mereka membantah itu. Padahal seperti saya dan Marco hari ini, yang seperti Logic People menyaksikan bahwa sekeliling kita ini, apapun yang ada di sekeliling kita ini, bahkan apa yang tidak nampak di hadapan kamera, itu sebenarnya adalah hasil dari ciptaan Tuhan itu sendiri kan. Dan kita tidak bisa memungkiri itu, teman-teman. Oke. Apa yang kita memungkiri dari hal tersebut? Oke. Jadi sangat tidak masuk akal bahwa ketika seorang astronom mengatakan bahwa alam semesta itu muncul dari ketiadaan atau dari ledakan dari sebuah teori yang lain-lain, tiba-tiba langsung ada. Tidak. Karena apa tadi? Paulus sudah mencatatkan bahwa semua yang tidak nampak ini loh, itu sudah nampak. Membuktikan apa? Seperti tadi, lukisan itu kita nggak perlu bisa menebak, oh ini lukisan Leonardo da Vinci kok. Kita bisa tahu ini lukisan khas siapa. Kenapa? Dari satu gambaran lukisan kita bisa ngerti siapa pelukisnya. Kenapa? Karena lukisan itu kita bisa menginterpretasikan gambaran dari siapa yang melukiskan. Pelan-pelan ya. Supaya nanti kita gak terjebak dari panteisme tadi. Panteisme kan beranggapan bahwa lukisan itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi ketika kita menyadari sebuah lukisan ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah ini loh yang saya maksudkan. Dasar mereka ateis itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Kejeniusan mereka tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Sama halnya dengan kita hari ini. Kita tidak bisa berdiri dengan sendirinya kok. Makanya kayak salah satu statement dari orang ateis kan mereka bilang kalau misalnya alam semesta ini adalah sudah ada. Iya. Ya kan? Alam semesta ini sudah ada sebelum manusia ada. Jadi tidak ada Tuhan dalam keterkaitan dalam penciptaan alam semesta ini gitu kan. Itu yang menjadi dasarnya kaum ateis gitu loh. Nah, aku juga mencatat gitu ya. Kayak beberapa kali kenapa kaum ateis itu selalu dikaitkan dengan yang namanya satu, moralitas. Iya. Itu gimana? Jadi ketika mereka beranggapan bahwa segala sesuatunya ada dengan sendirinya, maka kita akan berpikir begini, apakah orang akan melakukan kejahatan dengan sendirinya? Pelan aja, pelan tapi pasti begini. Kalau memang segala sesuatu ada dengan sendirinya, maka secara logika Anda sudah diciptakan sebagai pembunuh.
Dan itu tidak masalah untuk Anda membunuh. Ya kan? Because kamu sudah desain sebagai pembunuh. Oke. Nah makanya, apa yang menjadi standar dari moral mereka? Atau apa yang menjadi standar atau ukuran? Kenapa? Karena dari awal, mereka tidak punya dasar yang kuat. Oke. Untuk menjadikan satu pondasi yang kuat, keyakinan yang kuat dalam menentukan sebuah moralitas. Jadi mereka beranggapan bahwa kalau saya diciptakan sebagai pembunuh, ya sudah, memang saya didesain untuk jadi pembunuh. Tetapi anehnya, moralitas itu kan tidak bisa kita pungkiri. Dan perlu dicatat loh, moralitas itu tidak bisa berubah sekalipun kondisi dan keadaannya berubah. Kenapa? Moralitas itu satu hukum yang melekat pada satu hak asasi manusia. Itu melekat dan tidak bisa ditarik dalam diri manusia. Nah masalahnya bagaimana mereka bisa menentukan satu yang absolut, sedangkan mereka tidak bisa menstandarkan atau mereka tidak punya standar yang absolut tersebut. Karena mereka berpikir bahwa loh, kalau segala sesuatunya ada, berarti kan memang pembunuhan itu memang sudah ada dan memang sudah dirancangkan untuk membunuh. Tapi bagaimana mereka bisa mengatakan lalu mereka menyebutkan bahwa pembunuhan itu satu kejahatan? Pertanyaannya bagaimana mereka tahu bahwa pembunuhan itu sebagai sebuah kejahatan? Kembali lagi kan, apa yang menjadi tolak ukur dari kejahatan dan kebaikan? Moralitas. Sehingga sangat tidak masuk akal ketika mereka menjudge seseorang atau mengklaim ini jahat, ini baik. Mereka mengukur ini buruk, ini tidak buruk. Sedangkan mereka tidak punya satu standar yang absolut mengenai kejahatan tersebut, mengenai kebaikan tersebut. Gitu. Oke. Tapi gini, Bit. Ada satu mungkin ya celetukan dari seorang ateis. Iya, iya. Saya kasih contoh ya. Mereka mencetuk gini, gak apa-apa kok. Kita nggak usah peduli. Kita urusan surga dan neraka, urusan hidup dan mati, urusan Tuhan itu ada atau nggak ada, dosaku atau kebaikanku itu aku yang tanggung. Dia bilang gitu. Mungkin ada seorang ateis mungkin punya pendapat seperti itu. Tetapi yang penting adalah aku di dunia ini, aku manusiawi. Aku di dunia ini menjalankan kemanusiaan. Aku nggak membunuh, aku nggak. Nah itu pelan ya, lucu. Coba nanti saudara bisa perhatikan apa yang tadi Marco sampaikan. Dosa saya yang tanggung. Nah ini kita bisa balikkan. Bagaimana dia bisa mengerti itu dosa atau tidak? Oke. Bagaimana dia bisa mengerti itu sebuah hal yang baik atau tidak baik untuk dia lakukan? Karena dia pun tidak percaya yang absolut itu. Tidak memiliki standar soal moralitas yang absolut itu. Dan moralitas absolut itu sendiri adalah moral absolut itu kita bisa kenal dari sebuah satu kebenaran yang absolut juga. Nah kebenaran ini satu kepercayaan kita seperti yang kita sudah bahas di kemarin. Di episode kemarin. Waktu kita ngerti satu kebenaran dari Injil tersebut. Yang dimana Injil menyelamatkan setiap orang percaya baik yang tidak percaya. Satu kekuatan Allah yang memampukan untuk kita bisa menerima keselamatan itu. Kita hidup dalam satu kebenaran. Maka kita bisa tahu. Ini yang benar, ini yang tidak benar. oke. Karena kita tahu dasarnya. Itu tahu dasarnya. Tahu patokannya. Maka sangat tidak masuk akal ketika dia berpikir bahwa loh, kan nanti saya yang mati. Pertanyaannya, orang ateis itu mereka tidak memikirkan kalau dia mati makan masuk kemana. Iya kan? Karena mungkin bisa jadi bagi mereka juga surga neraka juga fiksi. Sangat fiksi sekali. Mereka menghindari semua yang supranatural. Oke. Nah di dalam Kolose pasal 1 sudah mengatakan bahwa semua yang ada hari ini tuh, baik pemerintahan, baik penguasa, baik singgasana, baik tata, semua yang ada ini itu diciptakan dari Dia dan untuk Dia. Dan dikatakan segala sesuatu itu
Oke. Dia ada sebelum segala sesuatunya ada. Berarti memang Tuhan itu sudah ada sebelum alam dan dunia ini dijadikannya. Oke. Dan dia yang diciptakan atau kita yang diciptakan itu diciptakan juga di dalam dia. Termasuk mereka yang ateis ini loh. Tuhan ciptakan mereka di dalam dia. Maka sebenarnya Tuhan tidak perlu untuk membuktikan atau menyatakan dirinya lewat satu mujizat, satu karya yang besar. Untuk meyakinkan mereka yang ateis. Karena apa? Karena dengan ciptaan sekelilingnya tuh loh. Dengan lingkungan yang ada. Itu bisa membuktikan intensitas bahwa Allah itu ada. Kenapa saya bilang begini? Karena ada satu kesaksian dari seorang ateis, saya lupa namanya, tapi dia mengatakan bahwa tanpa Tuhan, dunia ini tidak cukup masuk akal. Bahkan tadi Fred Hoyle juga mengatakan bukan, bahwa ada sosok super genius yang mengotak-atik. Karena apa? Semua ini ada dalam satu tangan kedaulatan Tuhan. Yang itu kita nggak bisa bantah, dan semua bahkan termasuk kaum ateis tidak bisa memungkiri. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang mengambil alih semuanya. Gitu. Karena kalaupun justru pernyataan mereka benar, kalau misalnya memang tidak ada Tuhan, justru sebenarnya dunia ini akan jadi chaos, ya kan? Betul sekali. Ini kan juga sering Tom. Kalau mungkin teman-teman melihat ada juga dibuat sebuah film kan? Ya. God's Not Dead. Oke. Iya kan? Itu hampir berapa part ya? 3 part kalau nggak salah ya. God's Not Dead. Kira-kira ya kalau nggak salah 3 part itu. Dan saya mengikuti filmnya. Dan teman-teman bisa melihat itu pun juga sebenarnya cukup bisa menjadi berkat buat mereka yang ateis. Sebab apa? Orang ateis mereka tidak yakin betul bahwa Tuhan itu ada atau tidak. Tetapi sambil mereka mempertanyakan itu, sambil mereka meragukan itu, sebenarnya ada satu invisible hands yang tetap menjaga mereka tetap utuh sampai hari ini. Dan itu kasih karunia Tuhan sebenarnya. Makanya kan di minggu yang lalu, beberapa episode yang lalu bukan, itu kan kita saya menyampaikan bahwa justru dalam kemampuan kita untuk tidak mempercayai Tuhan, kasih karunia itu loh yang memampukan saudara dan saya itu bisa mempercayai Tuhan seutuhnya. Sekalipun saya tidak bisa melihat Tuhan secara kasat mata, tapi dengan ciptaannya ini loh, dengan saya yang rasakan, dengan indera saya, dengan apa yang saya alami, itu sudah meyakinkan dan membuktikan bahwa Dia cukup ada. Nah tapi ini akan beralih kepada satu pertanyaan lagi yang mungkin nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Yaitu kalau Tuhan ada, kalau Tuhan yang pegang kendali, kalau Tuhan yang berdaulat, kenapa ada kejahatan? Kejahatan itu ada. Kenapa ada pembunuhan? Gitu ya. Malah lebih parahnya orang Kristen yang bunuh. Itu kita akan bahas di episode selanjutnya. Iya, oke. Mungkin sekian dulu ya dari episode ketiga ini mengenai ateis ya. Jadi udah kita belajar dari insight lain ya mengenai pandangan kaum ateis, dasar keyakinan mereka, lalu hal yang mungkin bisa kita bantahkan atau mungkin yang bisa kita jelaskan mengapa kaum ateis ini belum bisa dikatakan sebagai tepat karena mereka pun juga tidak mempunyai standar moralitas dan yang sudah dijelaskan. Walaupun mereka sebenarnya meyakini ada satu sosok lain, ya kan. Cuman mungkin gengsi atau gimana ya? Nggak ingin mengakui untuk keberadaan sosok itu. Ya kan? Tapi mungkin biar teman-teman sendiri yang bisa menerima menjadi perenungan sendiri ya. Saya sesuatu pribadi, maksudnya mungkin menjadi satu jawaban atau mungkin jadi satu pertanyaan. Nah, untuk itu buat teman-teman yang logic people sekalian yang ingin memberikan feedback atau mungkin memberikan support atau mungkin sepaham, sependapat ataupun segala macam lah feedback dari kalian, kita sangat terima, kita sangat open banget untuk teman-teman bisa komen di channel YouTube ini atau mungkin medsos kami ataupun juga kasih love lah ya buat YouTube, Spotify, di Instagram dan juga subscribe pastinya. Ya, jadi
Sebagai kesimpulan, Oke, kesimpulan. saya suka dari salah satu kutipan Norman Geisler, Siapa itu? salah seorang apologis juga, Oke. juga salah seorang preacher juga. Dia menuliskan dalam sebuah bukunya bersama Frank siapa ya lupa. Frank Lampard. Bukan. Bukan. Frank siapa saya lupa, tapi dalam bukunya dia menuliskan bahwa dia berdebat dengan seorang ateis dan dia mengatakan satu pertanyaan yang tidak bisa dibantah, bahwa jika Tuhan memang tidak ada, mengapa segala sesuatunya ada? Jika Tuhan memang tidak ada, mengapa segala sesuatu ada? Maka itu akan menjadi dua jawaban. Apakah dari yang ketiadaan mendapatkan sebuah, apakah ketiadaan menciptakan sebuah segala sesuatunya, ataukah berarti masuk kepada jawaban yang terakhir, atau memang Tuhan adalah segala sesuatu dari yang ada? Saya Peter Christian, undur diri. Marco Nugroho pamit. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.